Seiring dengan peluncuran wacana dari Presiden Prabowo Subianto tentang pemilihan kepala daerah oleh DPRD, suhu perpolitikan Indonesia mendadak memanas. Gagasan ini, yang menurut Prabowo mengacu pada efisiensi dan keberhasilan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, menantang praktik demokrasi lokal yang telah berjalan selama 2 dekade terakhir. Dalam pidatonya di perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Prabowo menyatakan bahwa metode pemilihan oleh DPRD dapat memangkas biaya besar dan konflik sosial yang kerap terjadi, sebuah argumen yang segera mengundang polemik. Namun, wacana tersebut segera memecah pandangan politik tanah air. Di tengah gelombang dukungan dari berbagai tokoh politik, Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP, muncul sebagai suara perlawanan utama. Dengan dalih memperjuangkan representasi rakyat, Ganjar mengkritik tajam gagasan ini. Dalam komentarnya, ia menyebut pemilihan langsung telah menjadi solusi atas praktik kotor seperti jual-beli dukungan di DPRD, sebuah pernyataan yang secara implisit menyerang masa lalu gelap DPRD dalam pemilihan kepala daerah. Ganjar berusaha memposisikan dirinya sebagai penjaga moralitas demokrasi, meski ia tidak segan menggunakan retorika "ojo ke susu" untuk meredam momentum perubahan yang diusulkan oleh Prabowo. Namun, apakah retorika tersebut benar-benar untuk rakyat, atau sekadar untuk mempertahankan kepentingan elit partainya? Ganjar tak hanya berdebat soal metode pemilihan. Ia juga mengingatkan bahwa masalah inti bukanlah mekanisme, melainkan penegakan hukum dan aturan. Pernyataan ini, meskipun tampak bijak, menyiratkan sikap ambigu terhadap perubahan yang diperlukan. Alih-alih mendukung evaluasi sistem yang lebih mendalam, Ganjar tampak ingin menggiring opini publik untuk mempertahankan status quo yang justru terbukti mahal dan rawan korupsi. Dengan demikian, wacana ini mulai membuka tabir antara visi reformasi Prabowo dan politik kehati-hatian ala Ganjar. Apakah sikap Ganjar ini merupakan upaya mempertahankan demokrasi, atau justru langkah defensif untuk melindungi kekuasaan partainya yang mungkin terancam oleh efisiensi politik? Berbeda dengan Ganjar, sejumlah tokoh politik menyambut usulan Prabowo dengan antusias. Salah satunya adalah Tifatul Sembiring, Ketua Dewan Penasihat PKS. Ia dengan tegas mendukung gagasan tersebut, menyebut pilkada langsung sebagai proses yang terlalu mahal dan cenderung memecah belah masyarakat. Menurut Tifatul, pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan langkah logis yang dapat menciptakan stabilitas politik lokal, sekaligus mengurangi konflik horizontal. Pernyataannya mencerminkan keberanian untuk berpikir di luar kebiasaan, meskipun bertentangan dengan arus opini publik yang seringkali terjebak dalam romantisme demokrasi langsung. Tak hanya itu, dukungan juga datang dari Irma Chaniago, Ketua DPP Nasdem. Ia bahkan melangkah lebih jauh dengan mengusulkan agar gubernur tidak perlu lagi dipilih langsung oleh rakyat. Menurutnya, peran gubernur hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga pemilihan langsung hanya membuang waktu dan biaya. Sikap Irma ini menantang paradigma tradisional demokrasi lokal, di mana pemilihan langsung dianggap sakral. Ia menegaskan bahwa yang benar-benar bekerja langsung dengan masyarakat adalah bupati dan wali kota, sehingga merekalah yang lebih pantas dipilih melalui pilkada langsung. Pandangannya memberikan perspektif baru, fokus pada efektivitas dan relevansi peran dalam pemerintahan, meskipun risiko penolakan dari masyarakat tetap ada. Di sisi lain, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mempertegas bahwa pemilihan secara demokratis tidak selalu identik dengan pilkada langsung. Ia menggarisbawahi bahwa undang-undang hanya mengatur pemilihan yang demokratis, tanpa menyebut mekanisme spesifik. Pendapat ini menambah bobot argumen Prabowo, menunjukkan bahwa reformasi yang diusulkan sebenarnya masih dalam koridor konstitusi. Dengan penafsiran hukum yang tepat, perubahan ini dapat memberikan ruang untuk model demokrasi yang lebih beragam. Namun, di tengah dukungan ini, Ganjar tetap bersikeras menggambarkan wacana tersebut sebagai ancaman bagi demokrasi. Dengan memanfaatkan narasi klasik, jual beli suara di DPRD, ia mencoba membangkitkan rasa takut di masyarakat. Ia menciptakan bayangan distopia politik, di mana DPRD menjadi sarang korupsi jika diberi wewenang lebih. Sayangnya, sikap ini lebih mencerminkan upaya mempertahankan kendali politik daripada solusi konkret atas masalah demokrasi lokal. Ketika pihak lain menawarkan reformasi, Ganjar hanya menyodorkan ketakutan tanpa menawarkan terobosan baru. Wacana ini bukan kali pertama mencuat di panggung politik Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan bahwa pada era Presiden SBY,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 pernah mengatur pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Namun, aturan itu dicabut hanya 2 hari setelahnya, dengan alasan tekanan politik yang memanas. Mahfud melihat gagasan Prabowo sebagai peluang untuk mengevaluasi kembali sistem pemilihan kepala daerah yang saat ini dianggap mahal dan penuh masalah. Mahfud mengkritisi bagaimana praktik pilkada langsung kerap menjadi arena jorok, penuh manipulasi dan politik uang. Dalam perspektifnya, pilkada langsung yang awalnya dimaksudkan untuk memberdayakan rakyat, justru menjadi panggung pertarungan oligarki dengan modal besar. Baginya, gagasan Prabowo membuka jalan untuk diskusi lebih mendalam tentang bagaimana menciptakan demokrasi lokal yang lebih sehat, meskipun perlu ada mekanisme pengawasan ketat untuk menghindari korupsi di DPRD. Namun, Ganjar Pranowo kembali membangun narasi bahwa perubahan ini akan mencederai kehendak rakyat. Ganjar menggambarkan dirinya sebagai pejuang rakyat kecil, meskipun realitas politik menunjukkan bahwa posisinya seringkali bertumpu pada kalkulasi strategis demi mempertahankan hegemoni partai. Ia memilih untuk menunda perubahan dengan alasan diskusi mendalam, tetapi tanpa menunjukkan arah konkret atau solusi atas permasalahan yang ada. Wacana ini akhirnya bukan sekadar soal mekanisme pemilihan kepala daerah, melainkan juga pertarungan ideologi tentang bagaimana demokrasi lokal seharusnya berfungsi. Apakah kita akan memilih efisiensi dan efektivitas yang diusung Prabowo, atau tetap terjebak dalam sistem mahal yang dipertahankan oleh retorika Ganjar? Pertanyaan ini kini menjadi medan pertarungan utama di tengah dinamika politik Indonesia yang terus berkembang. Di satu sisi, ada keberanian untuk merombak sistem. Di sisi lain, ada kekhawatiran akan perubahan yang justru dapat menggoyahkan stabilitas kekuasaan yang telah mapan. Di tengah hiruk-pikuk wacana ini, pertanyaan besar muncul. Bagaimana memastikan bahwa reformasi demokrasi lokal tetap mencerminkan kehendak rakyat sekaligus lebih efisien? Prabowo dengan berani memulai diskusi ini, tetapi perjalanan menuju perubahan membutuhkan lebih dari sekadar wacana. Mekanisme yang diusulkan harus mampu menyeimbangkan efisiensi dengan akuntabilitas, dan disinilah tantangan sesungguhnya terletak. Pertama, jika pemilihan kepala daerah oleh DPRD diimplementasikan, maka transparansi dan pengawasan harus ditingkatkan secara signifikan. Mekanisme yang jelas dan sistematis perlu dirancang untuk mencegah praktik jual beli suara yang selama ini menjadi momok dalam politik lokal. Hal ini memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan sistem yang benar-benar demokratis. Kedua, edukasi politik masyarakat harus ditingkatkan. Seringkali, resistensi terhadap perubahan muncul karena kurangnya pemahaman akan manfaat reformasi tersebut. Prabowo dan pendukungnya perlu menyusun strategi komunikasi yang efektif untuk menjelaskan bagaimana sistem baru ini dapat memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Sebaliknya, tokoh seperti Ganjar harus mulai memberikan alternatif konkret jika mereka tetap menolak gagasan ini, bukan hanya menggulirkan retorika yang membingungkan. Ketiga, pemerintah pusat perlu memastikan bahwa wacana ini tidak hanya menjadi alat politik semata, melainkan benar-benar berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa. Dalam proses ini, partisipasi aktif masyarakat harus dijamin, sehingga reformasi yang dilakukan benar-benar mencerminkan aspirasi kolektif. Di balik semua perdebatan ini, ada satu hal yang jelas, bahwa demokrasi adalah proses yang dinamis. Gagasan Prabowo telah membuka ruang untuk diskusi yang selama ini terabaikan. Jika dimanfaatkan dengan baik, wacana ini dapat menjadi awal dari transformasi besar dalam demokrasi Indonesia. Namun, jika hanya dijadikan ajang pertarungan politik tanpa arah, maka peluang emas ini akan terbuang sia-sia.